hari keempat merah gitu ditanyakan Bapak Ibu. Kan ya gemes ya. Ya masa mau naik terus gitu. Jadi kalau naik terus nanti malah bahaya. Malah bahaya kenapa? Sekali turun langsung jeblok karena nggak ada market makernya, nggak ada likuiditas untuk menaikkan barang lagi gitu. Ya, oke. Always positive thinking ya. Kenali pikiran pesimisme. Jadi jangan sampai Bapak Ibu pesimis. Ya, pesimis boleh tapi jangan sampai menguasai ya. Karena nanti kalau orang yang terlalu pesimis, dia akan kelewat, dia akan melewatkan kesempatan yang ada di depan mata. Ya. Pesimis boleh, optimis boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Semuanya boleh, tapi jangan berlebihan. Market selalu benar. Kita boleh optimis, kita boleh pesimis, tapi kita harus tetap lihat market. Ya. Pahami ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu market. Harga saham itu nggak bisa kita kendalikan. Ya. Tapi modal kita bisa kendalikan. Ya. Pakai money management. Bersyukur, selalu bersyukur, dan lakukan afirmasi positif. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau mentalnya Bapak Ibu nggak siap trading, Bapak Ibu pinter teknikal kayak apa, itu nanti hasilnya nggak maksimal Bapak Ibu. Nah ini mindset pebisnis ya. Berpikirnya resiko dulu Bapak Ibu ya. Ya resikonya ke berapa, siap resiko berapa, stop loss-nya siap berapa, ya pandai melihat peluang, cepat mengambil keputusan, ya. Yang intinya mindset pebisnis itu diterapkan di saham, ya sama ya. Jadi orang yang udah terbiasa pebisnis, kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya bisnis, ya lihat lihat aja atau baca atau lihat orang pebisnis seperti apa atau hafalin ini. Ya, jadi selalu berpikir positif, mencoba dulu baru belajar, jadi take action dulu baru belajar, supaya pandai melihat peluang. Ya, karena ini nanti akan menjadi kebiasaan. Oke. Siap rugi ya Bapak Ibu ya. Ini bisnis hanya untuk orang dewasa ya. Hanya untuk orang dewasa. Bagi yang cengeng, takut resiko, traumatis ya. Saya trauma sama saham ini. Kemarin habis cut loss. Saya ada ya klien Bapak Ibu ya. Karena trauma sama satu saham ya, habis cut loss. Lalu waktu reversal saya kasih tahu, Pak beli ini, harga ini segini, saya juga beli. Ya, sudah saya kasih tahu ya, sudah saya kasihin, saya beli, saya masuk. Juga nggak beli, kenapa? Alasannya nggak skip dulu, saya kapok sama ini. Gitu. Besoknya naik Bapak Ibu 30% dan saya kasih tahu ini loh Pak, porto saya 30%. Seperti itu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu apa ya membenci suatu saham. Saham itu ibaratnya kayak cinta satu malam aja gitu. Jadi waktu bagus dinikmati, waktu enak dinikmati, waktu udah nggak enak ditinggalin aja. Nanti kalau pas dia udah cakep lagi ya kita masuk lagi seperti itu. Ya, siap untung, siap rugi ya. Siap untung, siap rugi ya. 100% ditanggung masing-masing, dilakukan secara sadar, tidak ada jaminan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus siap rugi di sini. Kalau Bapak Ibu pengen cepat kaya dari saham, udah mending Bapak Ibu tutup portofolionya Bapak Ibu, duitnya diambil, dipakai, kasihkan istri saja, belikan emas saja. Itu lebih aman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak nggak siap rugi, nggak siap untung, nggak siap rugi. Ya. Ya, ini yang minggu lalu ya, sadis, sabar, disiplin. Ya, ini perbedaan antara trader yang disiplin sama yang trader emosional. Kalau trader yang emosional itu dia trading berdasarkan emosi. Oh, FOMO gitu ya. Ketakut ketinggalan kereta. Ini ada yang bagus. Ini si siapa?
Pani ada pagar laut lagi dituntut gitu, di demo, lalu dia cut loss. Habis itu besok naik, kesel gitu kan. Kemudian waktu ada berita, waktu ada memang ada penurunan, ada buangan, ada distribusi kelihatan, tidak stop loss, berharap harga naik lagi. Ya, seperti itu. Itu emosional trader ya Bapak Ibu. Dan saya harap kita di sini ya, saya sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya, kita dihindarkan dari menjadi emosional trader. Pasar saham adalah alat untuk mentransfer uang dari orang yang nggak sabar ke orang yang sabar, Bapak Ibu. Ya, ini benar-benar bekerja ya, banyak banget. Yang tiga, kunci untuk sukses trading. Yang pertama strategi, yang kedua psikologis, dan yang ketiga analisis. Ya, saya lanjutkan langsung aja ya, soalnya waktunya terbatas banget. Ini sebenarnya materi untuk 1 hari full ya. Eh, Materi untuk setengah hari nih, setengah hari ini. Psikologis trading, ya, supaya tidak panikan. Yang kemarin saya jelaskan di minggu pertama, ya, bagaimana cara mengatur psikologis trading, yaitu pakai money management ya, pakai money management. Kalau Bapak Ibu misalnya mau beli, misalnya Pak Pani gitu ya, misalnya Pani mau beli 100 juta, hari ini belinya jangan langsung 100 juta Bapak Ibu, jangan 70 juta, apalagi harga all in margin, jangan ya, nanti stres, kena mental, jadi capek nanti. Ya, hari ini beli dulu 25 juta, kemudian nanti sore dilihat, oh masih turun ternyata, masih jelek, kalau misalnya kayak Tani tadi ya, pagi ada yang tanya sama saya, Pak, Cak, Pani bisa masuk nggak? Oh iya bisa, masih oke. Nah, pagi tadi masih belum kelihatan buangannya. Nah, masuk, harus masuk. Nah, kalau misalnya masuknya pakai MM, kan dia. Saya beli 25 juta dulu, seperempat ya. Tapi kalau misalnya langsung 100 juta, sorenya merah dalam kayak gitu ya, sorenya 11.200 ya, Samsung ya, panas dingin udah, Cak, besok mantul enggak? Nah, seperti itu. Pertanyaannya sudah beda. Tapi kalau pakai money management, pertanyaannya, Cak, boleh nambah enggak? Gitu. Nah, saya suka kalau ada nasabah yang nanyanya, Cak, boleh nambah gitu. Boleh nambah itu berarti money manajemennya jalan Bapak Ibu. Nah, untuk sukses trading ya ada metode prinsip yaitu 3M plus 1M. Ya, 3MM, 4M. M yang pertama itu metode ya, metode itu yaitu sistem trading atau kemampuan analisa Bapak Ibu, teknikal, fundamental, pakai indikator, chart patterns, tarik garis atau apalah intinya itu ilmunya, ilmu Jepang, ilmu Rusia, ilmu Indonesia semuanya ya. Ilmu pokoknya intinya ilmu apa backdoor listing yang lagi rame sekarang ya. Ilmu backdoor listing, ilmu apa cacing-cacing naga-naga, ya itu metodologi ya, metode. Kemudian yang kedua itu money, Bapak Ibu, yaitu manajemen uang dan resiko yang terukur. Yang ketiga, mind. Mind itu terkait dengan psikologis trading, kemampuan mengendalikan emosi. Psikologis trading kayak kita apakah FOMO, kita disiplin, bisa sabar enggak, mengatur keuangannya seperti apa, itu masuk ke mind. Nah, yang keempat yaitu M plus, itu mentor. Mentor orang yang bisa membimbing, mengarahkan Anda tetap di jalur yang benar. Itu ada yang M1 ya. Next. Nah, ini piramida trading Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu lihat ya di sisi kiri, ini ada yang paling bawah metode, paling yang di tengah money, yang di atas apa? Psikologi. Ya.
Nah, banyak investor dan trader yang terlalu fokus pada metode, tetapi mengabaikan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Dulu saya seperti ini Bapak Ibu. Ya, waktu awal-awal trading, ya semua ilmu saya pelajarin. Indikator semua saya katamin ya. Ini seperti MA, CCI, parabolik, seperti yang diajarin kemarin. Ini semua saya katam Bapak Ibu ya. Bollinger, kemudian apa semuanya ya, fundamental, teknikal, pattern, semuanya saya hafalin ya. Nah, namun ternyata Bapak Ibu, yang terjadi kok saya masih loss ya, kenapa? Ternyata ya karena saya bermasalah ya waktu itu saya pernah bangkrut 3 kali Bapak Ibu. Bangkrut 3 kali dan bangkrut 3 kali juga. Bangkrut modalnya saya hampir habis. Dulu saya pertama kali buka kan masih kerja, buka akun 10 juta. 10 juta saya pakai trading, saya top up sampai 50 juta. Jadi 50 juta itu hampir habis. Jadi 10 juta lagi Bapak Ibu. Kemudian bangkit lagi jadi 50 juta lagi. Habis lagi jadi 10 juta lagi. Kemudian yang kedua saya bangkit lagi jadi cuan ya 50-60 juta. Dan yang ketiga kali Bapak Ibu, saya bangkrut lagi Bapak Ibu. Dari 60-70 juta balik lagi ke 10 juta lagi. Nah, pada yang ketiga itu saya merenungkan diri. Saya mikir, kenapa ya? Padahal ilmu semuanya pakai indikator apa semuanya udah pakai, udah saya kombinasikan, tapi kenapa kok masih salah? Dan ternyata apa Bapak Ibu, saya bermasalah di dua piramida atas ini. Ya, Pak, banyak trader itu menganggap teknikal atau pinter analisa itu yang paling utama biar dapat cuan. Padahal tidak Bapak Ibu. Padahal seperti ini, kebalik Bapak Ibu. Faktor kesuksesan trader yang sebenarnya adalah money dan terutama mind. Psikologis tradingnya Bapak Ibu itu harus dibenerin dulu. Ya. Bahkan ya metode, ya kemampuan analisa kita, tarik garis yang pakai indikator apa misalnya CCI, MA, moving average, ya pakai apa alam apa pakai Vibo, pakai apapun lah. Kok intinya semua indikator atau semua ilmu teknikal, semua fundamental, backdoor, dan lain sebagainya, yang metode itu hanya 10% Bapak Ibu ternyata. Ya, yang 30% itu money management, yang 60% itu psikologisnya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengambil keputusan, bagaimana mengatur keuangan. Nah, yang kemarin saya jelaskan ya minggu lalu, memang menguasai psikologis itu sangat susah. Ya, bahkan orang yang udah pinter banget, yang pro itu sering miss di psikologis. Karena apa? Karena kita bukan robot, kita manusia, kita punya yang namanya emosi. Ya, kita nggak bisa terus dicecar atau dibatasin dengan rules yang kita harus gini, harus gitu. Ya. Nah, oleh karena itu yang bisa kita atur dengan mudah itu yaitu money. Kenapa yang minggu lalu saya ajarkan bagaimana mengubah karakter seseorang itu susah, tidak bisa dibalik seperti membalik telapak tangan. Ya, kita udah misalnya umur 50, 45, kita udah 40 tahun hidup dengan kondisi seperti sekarang, kemudian kita trading, misalnya kita orangnya panikan, misalnya kita orangnya nggak bisa suka FOMO, nggak bisa ngatur emosi, kemudian kita disuruh trading dengan keadaan seperti itu, gitu. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Mainnya ini psikologisnya hancur. Kenapa? Karena ya memang ya itu wajar, Bapak Ibu, karena memang itu kita manusia. Ya, saya nggak nyalahin juga. Ya banyak yang portonya hancur, supermarket rata-rata minusnya 2 digit, ya karena hancurnya di
psikologisnya, dia nggak siap stop loss, nggak siap take profit, bahkan take profit pun nggak siap Bapak Ibu. Udah udah naik 10%, Cak, ini jual nggak? Jual nggak? Nanti kalau dijual, nanti kalau naik lagi gimana? Nanti kalau nggak dijual kempes. Ternyata karena takut nanti naik lagi, akhirnya nggak dijual. Ternyata habis itu kempes. Setelah kempes, naik lagi. Aduh, Cak, kempes gimana nih? Aduh, merah gimana nih? Nah, seperti itu. Jadi rata-rata semuanya pasti pernah mengalami seperti itu. Nah, bagaimana cara menguasai cara cepatnya, yaitu money management. Ya, 30%-nya ini buat disatukan dengan main, jadi 90% Bapak Ibu bisa sukses. Money manajemennya diatur, ya, pelurunya diatur, ya. Kalau misalnya trading plan itu metode Bapak Ibu. Trading plan itu hanya 10%, ya, gampang itu. Bapak Ibu bahkan di YouTube itu banyak cara yang ngajarin gratis, teknikal, apa fundamental, backdoor, bandarmologi, lain-lain semuanya itu semuanya gratis semua sekarang di YouTube. Tapi yang paling susah, yang nggak bisa diajarin itu mind and money. Semuanya harus praktek sendiri dan dibiasakan. Nah, ini kalau sudah terbiasa, gampang Bapak Ibu nanti baru naikin modal dikit-dikit. Ya. Jadi ini kunci suksesnya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus siap secara mental didukung dengan money management yang bagus. Kemudian teknikal metodologi itu nggak penting. Ya, Bapak Ibu misalnya beli rekom ya, misalnya beli rekom ikut grup saya ya, follow trade, trading trader, saya kasih trade plan. Nah, saat saya kasih trade plan, Bapak Ibu tapi salah di money manajemennya ya hancur juga. Nanti waktu harganya lagi turun, nggak bisa nambah muatan, akhirnya mentalnya kena. Itu stop loss gitu. Ya, paham ya Bapak Ibu. Oke, materinya berat ya. Ya, merasa ketampar ya. Oke, trading element. Ya, beginners focus on analysis, but professionals operate in a three-dimensional space. They aware of trading psychology of the market. Jadi trading itu kalau profesional traders itu dia ada di tiga hal ini ya. Jadi dia trading pakai tiga elemen ini. Trading strategi ya, trading plan, analisa, semuanya itu ya. Kemudian eksekusinya dan psikologisnya. Jadi tiga ini harus jalan berbarengan. Kalau cuman Bapak Ibu cuman pinter teknikal, pinter apa, tapi pas waktu turun nggak langsung beli, malah nawar lagi. Sudah dikasih waktu harga naik minta turun, waktu harga naik minta turun keluar-keluar, nanti turun tak hajar gitu ya, pakai all in margin, apa, jual kolor ya. Ternyata waktu dikasih harga turun takut dia, fear ya. Saat fear harusnya langsung hajar, tapi malah fear, besoknya naik ya. Itu Bapak Ibu. Oke, ini aset manajemen ya, trading plan, money, risk, skip ya. Trading plan udah. Oh ya, ini trading plan udah. Nah, oke ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kunci suksesnya trading di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan dikira jangan dikira udah pinter teknikal, narik garis, pakai indikator yang aneh-aneh gitu, udah udah cukup. Belum cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu levelnya baru 10% ya. Nanti Bapak Ibu harus naikin level tuh ke money management, diatur gimana gitu. Nanti setelah money manajemennya, kalau kalau Bapak Ibu money manajemennya bagus ya, disiplin, sabar, nanti nanti yang main atas yang 60% ini akan ngikut Bapak Ibu. Percaya deh. Ya. Tapi kalau money manajemennya ini bobrok,
ya 60% sukses ini akan ikut sirna Bapak Ibu. Kena mental, udah berkali-kali saya ngalamin, kemudian dari klien-klien saya, ya semuanya ini based on true story. Oke, ya mungkin ada pertanyaan, saya kasih 5 menit sebelum kita masuk ke stock picking methods. Nah ini chapter salah satu bab di Pondok Saham Cak Tony ya, kelas saya yang udah masuk ke batch 3, tapi udah tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu batch terakhir, kemudian saya udah nggak ada waktu lagi, akhirnya sampai sekarang vakum ya. Nah, stock picking methodnya nanti saya kasih caranya saya kok bisa menentukan saham ini jadi saham pilihan tuh apa gimana. Ini bagian dari yang 10% tadi Bapak Ibu. Oke, saya cek dulu pertanyaannya ya. Sambil Bapak Ibu biar baca-baca ya. Nah, ini biar Bapak Ibu baca-baca ya. Nah, saya sambil melihat Q&A. Cak indeks masih koreksi berarti ya besok tutup buku kan ya. Kira-kira turun sampai level berapa? Eh, aduh, saya pikir besok masih pagi ya. Pagi ada pantulan sedikit. Ya, pagi ada pantulan sedikit. Nanti kalau mau yang fast rate ya, saat ini masih fast rate ya. Karena marketnya masih kayak gini, jadi fast rate cuan ambil. Jangan sampai ngarep lebih lah, gitu ya. Level berapa ya paling enggak 7.000 sorry 6.400-an, masih 6.400-an kok, belum sampai tembus harusnya ya. Kalau tembus ya sebenarnya saya lebih suka tembus ya, kalian aja ke 6.000 ya. Mana? Chart. Sekalian ke ini loh, sekalian ke kotak hijau sini, saya lebih suka ke sini ya, karena apa, nanti udah nggak punya utang, ini sudah area area big money masuk gitu. Harusnya bisa di sini dia mantul. Apa yang menyebabkan big money narik sahamnya di Indonesia? Nah, pada intinya yang pertama itu karena kebijakannya Trump itu pro lokal, maksudnya pro domestiknya Amerika. Jadi fund-fund yang lagi di Indonesia itu lari itu pulang ke Amerika buat nyari cuan di sana, cuannya lebih mudah. Kemudian yang kedua itu salah satunya ya yang masuk MSCI dikurangi, akhirnya ya yang out dari MSCI mereka keluar juga. Sebenarnya seperti ini itu udah bolak-balik Bapak Ibu. Asing keluar seperti ini udah bolak-balik. Nanti balik lagi. Tenang aja, santai aja. Yang penting kalau sahamnya sekarang lagi minus dalam ya udah sabar dulu ya. Nggak usah stres, nggak usah apa, udah ditinggal aja dulu. Kalau misalnya memang udah minus dalam. Tapi kalau masih minusnya masih 4%, 5%, itu dan market nggak kunjung mantul, ya sebaiknya dijual dulu. Cak, barusan ada baca berita kalau PT GNI terancam stop operasional dan berdampak BBCA BNI, efeknya NPL. Eh, Biarpun udah dikatakan kalau bank tersebut udah mencatatkan portofolio realisasi, kalau gini beritanya, bukan nggak mungkin BBCA makin turun lagi ya. Sentimennya jelek semua, apalagi di block order BBCA di 8 ribuan. Ya, sama ya, tadi ya, di 8 ribu, kalau misalnya BBCA nggak mantul. Ya sebenarnya asingnya kok nggak turun, nggak masuk-masuk tadi ya. Di 8.000 nih, Bro. Ya karena supportnya di situ. Support itu teknikal, yaitu bukan hanya tarik garis ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada
orang fundamentalis yang ngomong, aduh, tarik garis-garis kayak gitu, chart itu bisa digambar sama bandar. Nah, itu kalau kalau market kapitalisasinya kecil. Tapi kalau yang buncit kapitali raksasa seperti ini nggak bisa, Bapak Ibu. Bisa digambar. Bah, ya memang digambar sama orang bandarnya yang bandar gede banget. Ya, yang namanya asing. Karena saat ini yang megang floating di market yang besar itu asing di bank-bank Big Bank itu. Ya, BBCA sudah kita bahas tadi ya. Seems like lanjut turun, tapi kita harap keajaiban lah minggu depan ya. Kenapa keluar masuknya investor asing sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Tadi sudah saya bahas juga ya. Mengingat investor asing tidak sering juga melakukan transaksi di pasar saham atau long term impact. Nah, asing itu banyak ya, ribuan, bisa ratusan, bisa ribuan. Yang satu long term, yang satu ada short term, yang satu ada mid term. Nah, itu kalau yang long term cuma misalnya dari 1000 akun, yang long term 100, sisanya mid term 800, yang 200 atau 300, yang 300 meter, yang 400 cuman cabut. Nah, seperti itu kan juga ada juga. Jadi nggak semuanya long term ya. Cak, masih ada rasa rugi kalau cut loss. Mana tadi? Kasih pencerahan dong, Cak. Cak, masih ada rasa rugi kalau cut loss. Nah, itu. Jadi gini, mana tadi? Nah, ini ya, Bapak Ibu. Saya zoom lagi ya. Saya cut loss juga udah bolak-balik, Bapak Ibu. Jadi jangan jangan bilang saya apa nggak pernah cut loss juga. Saya kemarin juga cut loss ini ya, cut loss tapi udah balik lagi karena kita masuk di WiFi ya kemarin, Petro. Nah, saya cuma di Petro ya. Kemarin saya share di grup ya. Oh ya, yang mau masuk grup follower saya nanti akhir sesi saya kasih ya linknya. Jadi jangan takut rugi ya, apalagi kalau lagi, tapi kalau misalnya Bapak Ibu takut rugi, ya lagi main aman boleh. Kalau marketnya lagi berat seperti ini, Bapak Ibu mending jangan trading dulu, ya jangan trading dulu, main aman dulu aja. Untuk long term investing, kondisi market saat ini apakah menjadi opportunity untuk buying? Be greedy when other fearful. Ya benar banget ya, sangat benar banget ya. Ya memang ini sekarang lagi opportunity ya, ada opportunity di depan mata. Tapi ya ingat, kita tidak tahu, kita tidak tahu di berapa bottomnya. Nah, karena kita tidak tahu di berapa bottomnya, kita harus, yang harus kita lakukan apa? Yaitu ini. Nah, money-nya ini kita harus atur, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau masuk 100 juta, ya udah hari ini kan udah bottom-bottom nih, masuk aja 20 juta, masih 80 kan, besok misalnya jebol, ya udah jangan beli dulu, jangan nambah dulu, yang 20 juta minus dong, ya udah biarin dulu nggak apa-apa, nanti kita masuk lagi di bawahnya, itu ya. Oke, Warren Buffett never lost your money, berarti nggak boleh cut loss ya Pak. Sebenarnya gini, yang prinsipnya Warren Buffett itu sesuai dengan ini, Bapak Ibu. Sesuai prinsip saya ini tadi. Mana tadi? Mana ya? Sadis tadi mana? Sabar dan disiplin. Kalau Bapak Ibu nggak mau, nah ini, kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, ya Bapak Ibu harus sabar kayak Warren Buffett ya.
Tapi kalau Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya melihat mengartikan dari Warren Buffett itu juga trader Bapak Ibu, tapi trader jangka panjang. Ya, dia juga suka cut loss ya. Dia bahkan cut loss kemarin cut loss saham apa ya? Saya kurang mengikuti, cuman sering saya baca Warren Buffett juga cut loss juga, ada cut loss di Walmart atau apa itu. Ya, dia cut loss di saham apa. Nah, maksudnya seperti ini, never lose your money itu jangan sampai kamu kehabisan modal karena nanti kamu tidak bisa atau akan kelewat kesempatan saat market ada di bottom. Itu Bapak Ibu. Kalau saya mikirnya mengartikannya seperti itu. Jadi kalau modal kita terbatas, ya gimana pun ya kita harus membatasi resiko kita. Jangan sampai tergerus terlalu banyak. Nanti kalau tergerus terlalu banyak, ya berat. Ya, nunggu yang waktu bullish selanjutnya, entah itu beberapa bulan kemudian atau tahun depan, who knows, nggak tahu. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya, oke. Gimana tadi? Oh, ya ini, sebentar ini udah jam berapa? Oh, kurang 15 menit lagi ya. Saya lanjutkan materi selanjutnya dulu ya. Pertanyaan terlalu banyak tadi. Ya, stock picking method. Oke. Nah, metode saya dalam stock picking itu ada beberapa ya. Yang pertama itu metode watchlist. Jadi Bapak Ibu, misalnya ya Bapak Ibu punya screener atau punya punya tools, punya indikator, tools indikator yang kemarin udah dikasih sama teman-teman mentor yang lain itu bisa dipakai. Nah, nanti eksekusinya ya advance-nya saya kasih tahu nih. Nah, misalnya Bapak Ibu kan sebagai pemula kan pakai tools. Oke, boleh. Ya, sebagai pemula pakai tools. Nah, nanti yang dapat dari tools screenernya Bapak Ibu itu masukin ke watchlist ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi metode watchlist ini suitable for swing and semi swing. Nah, ini cocok untuk swing trading dan semi swing. Artinya apa yang jangka menengah, jangka mingguan itu cocok. Bapak Ibu. Yang pertama, watchlist by patterns. Bapak Ibu harus hafal patterns dulu, Bapak Ibu. Nah, ini kan ilmu advance ya. Sebenarnya pondok saham saya ini, saya hanya menerima yang memang sudah ada basicnya. Kalau nol putul baru masuk saham ya nggak bisa ngikutin nanti kelasnya. Sayang udah bayar mahal-mahal 10 juta ya. Nah, watchlist by patterns. Ada dua, patterns reversal dan patterns continuation. Nah, Bapak Ibu harus punya watchlist. Pertama, hafalin dulu ya, reversal pattern sama breakout patterns. Nah, seperti kalau yang breakout itu seperti HNS, yes, yang uh, inverted head shoulder, kemudian double bottom. Kita cari yang dari bearish ke bullish ya. Ini kan saya ngajarin juga untuk short soalnya posisi short. Kalau yang head shoulder ini breakout untuk posisi short. Kalau inverted itu breakout untuk bullish, untuk long. Nah, reversal juga dihafalin ya. Caranya Bapak nanti nanti untuk chat patterns ini saya bagikan ya ke grup, saya bagikan, saya share. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyatet, nggak usah moto, nanti saya bagikan biar nggak pecah. Oke, nanti dihafalin. Kalau perlu
chart patterns ini ditempel ya, di print out, ditempel di dindingnya samping layar monitor atau di meja tradingnya Bapak Ibu. Gitu. Nanti lama-lama hafal Bapak Ibu. Nanti kalau udah hafal, nggak usah lihat-lihat seperti ini lagi. Udah lihat market udah kelihatan ya. Nah, ini trading pattern cheat sheet. Nah, ini nanti saya bagikan juga ya. Oke. Nah, yang kedua, nah sorry saya jelaskan sedikit ya. Watchlist by patterns, misalnya reversal patterns. Kita ambil di double bottom ini ya, yang kanan atas. Nah, model W patterns, terkenalnya winner patterns. Kalau saya sebut winner patterns pemenang double bottom ini, karena win rate-nya tinggi banget ya. Kalau saham sudah ada double bottom seperti ini, kemungkinan besar dia naik. Ya, kita kalau nemu saham-saham yang polanya double bottom, kita masukin ke watchlist. Itu caranya masukin Bapak Ibu. Nah, sayangnya ya sampai sekarang belum ada tools atau screener yang bisa screening saham by patterns. Itu belum ada. Rata-rata mereka tuh by price, by harga atau by indikator, crossing MA, crossing CCI, crossing apa kayak gitu. Rata-rata seperti itu. Tapi belum ada by patterns. Nah, mungkin nanti kalau ada AI ya, kalau ada, wah ini powerful banget Bapak Ibu. Ini yang saya pakai untuk trading. Saya nggak pakai indikator sama sekali. Saya hafal patterns. Kalau ada yang patternnya bagus, ya saya pakai trading. Dan it works ya. Dan continuation pattern. Nah, continuation pattern itu seperti ascending triangles. Kemudian ada apa? Pulpenan. Nah, seperti itu harus hafal ya. Saya lanjut. Paket ya materinya. Watchlist by supply and demand. Nah, ini cara watchlist yang kedua, yaitu Bapak Ibu kumpulin saham-saham yang masuk di area demand. Maksudnya apa? Demand itu area pembelian market maker atau big money. Big money itu selalu masuknya di area demand. Area demand itu seperti apa sih? Area demand itu ya kata lainnya support lah ya, support tapi dia dalam bentuk area gitu. Di mana smart money, big player, semuanya institusi itu rata-rata masuknya di area situ. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu yang dilihat di ini. Nah, ketika Bapak Ibu melihat ada waktu screening ya, misalnya pakai tools-tools teman-teman, screening atau mungkin lagi buka-buka chart satu persatu ya 900 itu ya misalnya setiap hari lihat oh ada ini yang bagus masukin Bapak Ibu. Oh lagi di demand zone masukin di sini watchlistnya masukin. Nah, seperti ini ya. Jadi area akumulasi itu di area oversold. Karena apa? Karena nanti setelah area demand, saham-saham yang dari area demand itu dia akan naik ke area distribusi. Nah, naiknya ini, pergerakan naiknya ini ditandai dengan ini Bapak, chart pattern ini. Jadi, paham ya? Yang dari demand zone, nah seperti ini. Ini saya contohkan di sini ya. Yang dari demand zone ini, ya, dia naik, kemudian kan ada pattern ini, bull penan atau bull flag. Ya, bull flag dia breakout. Nah, waktu breakout itu kita masuk. Ini namanya watchlist by patterns Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa stock picking by watchlist sector rotation. Nah, by sektor Bapak Ibu. Jadi misalnya saat ini yang lagi ngetrend sektor apa, itu Bapak Ibu kumpulin sektor-sektornya apa. Siap berganti sektor jika sektor tertentu yang sedang eksis sudah mulai jenuh. Misalnya sekarang kan lagi kemarin ada sektor yang lagi trending itu sektor internetan ya,
perdataan ya, internet, kabel data sensor gitu. Nah, setelah kelihatan berat, nah nanti akan berganti sektor, gitu Bapak Ibu ya. Sorry. Nah, kemudian yang selanjutnya sebenarnya saya sering watchlist by stock level. Ini bisa juga ya Bapak Ibu dikelompokin juga di sektor sorry, saham-saham yang tadi Bapak Ibu sudah dikumpulin berdasarkan eh, metode-metode tadi yang by sektor sama by demand sama yang sudah mulai membentuk pattern ya. Oh ini lagi bentuk penan ini gitu misalnya. Nah, itu dikumpulin Bapak Ibu, dikumpulin yang blue chip yang mana, yang second liner yang mana, yang gorengan yang mana. Kemudian entry ke saham yang sedang berpotensi jalan pada hari tersebut berdasarkan kondisi pasar. Oke ya. Nah, cara yang kedua, yang tadi kan untuk swing trading itu by watchlist ya. Ya memang ini materinya padat ya. Ini biasanya saya jelasinnya satu satu bab ini nanti ada penjelasan lagi 1 minggu. Jadi membedah untuk satu bab. Nah, ini Bapak Ibu cuma dikasih waktu 1 jam, jadi agak itu ya, agak padat ya. Nah, momentum trading method. Nah, ini untuk yang suka fast trade. Caranya itu dengan momentum trading, Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada 4 ya. Saya kumpulin ada 4 ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi bisa trading by trending daily, by pattern breakout, by stock group, dan by momentum saham-saham yang lagi arah. Contohnya seperti ini. Yang pertama, momentum trending daily. Ya. Nah, caranya seperti mana? Ini kemarin kan ada ya nasabah yang tanya ya, orang di grup yang tanya top gainers sorry, Cak, gimana sih caranya milih saham yang mau naik besok? Nah, gimana caranya, Cak, kok bisa tahu ini kemarin tuh WIRG itu kok bisa langsung arah besoknya? Nah, kemudian bagaimana cara nyari yang fast trade untuk hari ini, Cak, gitu. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, kita jelaskan ya. Momentum trending daily. Nah, caranya, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu jam 9, misalnya jam 9 lebih 10, Bapak Ibu cek di top gainers harian. Ya. Kalau di RTI dulu ada ya, top gainers ya, di RTI. Sekarang masih ada apa enggak? Nah, kalau misalnya Mas udah berbayar, Bapak Ibu bisa cek di MOS atau Growin ada di menu ranking. Ya. Di menu ranking, Bapak Ibu cek top gainersnya apa aja. Nanti kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus cek pattern saham pada saham-saham top gainers tersebut. Misalnya ya, saya kasih contoh. Misalnya, misalnya hari ini tadi, nah ini area ini jadi menu kemarin di follow trade saya ya, area ini dunia virtual online. Nah, ini kemarin saya rekom ya kemarin malam ya yang saya arsir hijau, yang saya sensor itu area ini, area sama wifi, keduanya jalan. Yang saya sensor jalan, sorry sorry, yang weird nggak jalan, yang wifi jalan ya. Ketiga kemarin wifi, area sama WIRG. Yang area jalan 17%, wifi sekitar 3% doang. WIRG masih belum jalan. Nah, misalnya area ini ya, kita cek di menit-menit awal.
Kita cek. Dia kan masuk ke top gainers tuh di menit-menit awal. Dia masuk top gainers misalnya di sini nih di jam setengah 10. Wah, ada saham tuh naik 10 atau di sini ya. Yang saya kotakin ini ya. Nah, ini dia jam 10.4. Nah, saya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu harus menemukan pattern, ada pattern nggak gitu. Nah, dia kan ada pattern tuh Bapak Ibu. Dia ada pattern namanya bullpenan. Satu, di sini dia bullpenan ya. Nah, ini Bapak Ibu, kelihatan nggak di sini? Ya, pattern dia harganya naik, kemudian turun, turun, turun dikit, kemudian dia break out dari pattern penannya ini. Ini break namanya. Break out. Nah, ini naik, kemudian turun, kemudian naik. Nah, seperti ini namanya breakout. Ya. Nah, saat breakout seperti ini, Bapak Ibu bisa masuk. Itu salah satu cara ya. Ada lagi, kemudian tadi Petro. Oh, tadi saya cuan juga di sini. Saya share di grup ya. Ya, nanti linknya nanti terakhir aja ya. Oh iya, yang masuk grup saya itu ada penyesuaian fee transaksi 0,05%. Itu hampir sama kayak gratis Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu bukan orang nasabah Mansek, kalau mau rekom saya itu bayar Bapak Ibu. Bayar 7 juta untuk 1 tahun di Emerald. Nanti kalau diizinkan sama adminnya Mansek, saya akan kasih link grup gratis saya. Saya ada grup Telegram gratis yang sudah subscribernya, membernya sudah 40.000 lebih. Di situ rame banget ya. Kalau kalau siang hari rame banget itu di situ. Nah, di situ ada rekan saya juga di sana yang ngasih arahan-arahan juga waktu trading, live trade. Nah, seperti Petro ini ya, coba waktu di, kita cek di misalnya kita cek di mana di trending harian, Petro naik tuh berapa persen misalnya ya di ini kemarin saya kemarin ini tadi pagi ya. Nah, ini kan ada dia bikin sorry bukan Petro, Petro nggak masuk kriteria. Petro ini masuk kriterianya kemarin Bapak Ibu. Kemarin masuk lalu jualnya tadi gitu. Apalagi ya tadi ya. Eh, misalnya Akra ya. Akra ini ada Big Akum ya Bapak Ibu. Nah, ini ya dia naik di menit-menit awal, ya kan? Udah masuk top gainers tuh. Kemudian ada pattern yang namanya pattern bullpenan seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya sarankan Bapak Ibu harus hafal pattern-pattern seperti ini ya. Karena apa? Karena kan kita nggak kalau narik-narik garis seperti ini terus kan ribet Bapak Ibu. Ya, ribet. Jadi kita harus bisa harus bisa ini harus bisa membaca melihat pattern tanpa garis gitu. Jadi harus bisa membaca arah harga. Nah, seperti ini ya. Naik, kemudian dia turun, naik, dia naiknya jebol. Nah, kalau ada yang breakout seperti ini, namanya dia sudah masuk ke tadi momentum trading by breakout. Di sini Bapak Ibu. Tadi kan, sorry, tadi di materi ini. Cek pattern saham pada top gainer. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang nyambung sama yang kedua, momentum by pattern breakout. Tadi kan kita sudah ada watchlist Bapak Ibu. Ya, watchlist
by pattern bullish. Nah, kita bisa entry pada saham-saham yang breakout pattern bullish-bullish tersebut. Misalnya ada pattern bullish di, misalnya ya, ada pattern bullish di saat sekarang rata-rata lagi di bawah semua ya, susah kalau nyari. Nah, wifi ya, misalnya wifi. Ini Bapak Ibu ya. Kita daily ya, coba daily. Udah ngantuk Bapak Ibu? Oh ya, udah jam 9. Cukup atau terus lanjut? Atau terus nih? Saya sungkan sama adminnya nih. Adminnya lembur nih. Lanjut. Serius nih. Lanjut. Coba Mbak Admin nggak apa-apa nih. Mbak siapa? Mbaknya mana tadi? Oh, Mbaknya udah offline kayaknya. Mbak Isti Hana. Oh, Mbak Mandiri Sekuritas Retail. Oke, kalau saya sih semangat-semangat aja ya. Cuman sungkan sama Mbak Manseknya ini. Aman Mas, aman. Kalau aku mah. Nah, oke, ya seperti WiFi ini ya, momentum by breakout. Nah, ini kan ada yang namanya dia pattern bullpenan. Pattern bullpenan tuh pattern paling favorit Bapak Ibu. Pattern bullish continuation yang paling favorit. Nah, jadi dia naik, naik, bikin pattern ini seperti ini, kemudian dia jebol, naik. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa masuk saat breakout ini. Ya, itu masuk di sini Bapak Ibu. Saya kasih tandanya ya. Masuknya di sini Bapak Ibu. Nah, maka in. Enggak Bapak Ibu ya, pakai money management ya. Maka nanti kalau misalnya lanjut naik, nambah lagi. Nah, oke, oke gitu ya. Nah, itu caranya. Nah, lanjut. Lanjut ya, biar habis materinya dulu. Entry pada saham yang breakout patterns bullish. Ya, jadi Bapak Ibu nanti usahakan harus paham pattern-pattern bullish ini ya, yang hijau-hijau ini ya. Dihafalin. Symmetrical triangle, bullish wedge, bullish flag, ascending triangle, itu ini yang gambar itu bandar memang Bu, Bapak. Ya, yang gambar itu bandar. Ini pergerakan harga seperti ini yang menimbulkan pola seperti ini itu sudah menggambarkan keadaan sebenarnya. Jadi kalau ada pola seperti itu berarti si market maker ini mau sesuai pattern ini gitu. Misalnya yang pattern continuation ya mau lanjut naikin. Kalau pattern reversal ya mau balik arah seperti itu sudah bukan nggak pasti, nggak mutlak, tapi 99% hampir pasti seperti itu. Ya, apalagi kalau kecuali ada beberapa faktor khusus yang false ya, false breakout yang seperti itu gagal, berarti itu harus segera ada stop loss-nya. Ada stop loss-nya juga. Nanti saya kasih ya Bapak Ibu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini momentum buy stop group. Nah, ini salah satu contoh ya. Entry at trending stock group. Entry pada grup yang lagi trending. Nah, contohnya, waktu itu ya, waktu kelas saya ini, si grupnya MNC lagi digoreng. Jadi saya bikin contohnya waktu itu saham-saham Pak Haritanu ya. Seperti BMTR, MNCN ini dulu digoreng bersamaan Bapak Ibu. Jadi misalnya BHIT udah naik duluan, yang lain masih belum naik gitu. Nah, waktu yang lain belum naik, kita masuk auto cuan. Jadi sangat-sangat gampang banget.
misalnya KPIG lagi naik, IPTV-nya masih 2%, KPIG udah 10%, IPTV masih 2%. Bapak Ibu bisa langsung masuk. Nah, masuk, dicek pattern-nya, dicek pattern-nya menitan udah mau untuk breakout, ya udah masuk aja. Biasanya nanti HPIG lanjut 15%, IPTV-nya udah 6%. Jadi lumayan, dapat 4%. Tuh. Dan kalau misalnya entry pada grup-grup seperti ini, Bapak Ibu bisa harus tahu ya leadernya di saham mana gitu. Yang lagi jadi leader itu di saham mana, market maker yang leadernya. Jadi market maker itu kan bergerak satu tim nih. Ada banyak pihak, banyak orang. Nah, yang jadi leadernya, koordinatornya itu satu. Biasanya masuk di saham yang naiknya paling banyak duluan. Kalau misalnya ini saham atau grupnya OPA PP ya, misalnya Brand, Cuan, Petro, TPIA, BRPT, yang lagi naik ternyata si Brand naik banyak. Nah, berarti leadernya di Brand. Nah, Bapak Ibu lihat, misalnya Brand naik 4%, Brand naik 4%, kemudian si Cuan masih naiknya 1%, 1,5%. Bapak Ibu masuk ke Cuan, jangan masuk ke Brandnya dulu, gitu, karena sudah naik banyak. Sebenarnya ada dua cara. Kalau leadernya itu baru naik dikit, itu bisa masuk yang jadi gini, gimana ya menjelaskannya? Bentar, saya kasih jelaskan sambil di chart ya. Misalnya brand apa ya, ini sampai jam berapa? Setengah 10, kuat. Besok masih open loh, market. Oke ya, misalnya nih ya, misalnya brand waktu itu ya, waktu bullish saja ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya brandnya waktu itu naik tuh. Nah, seperti mana ya? Seperti ini nih ya. Nah, misalnya waktu itu brand naik seperti ini ya. Ada pattern yang namanya bull pennant seperti ini. Dia breakout di sini nih. Nah, dia breakout di sini, di area sini. Nah, Bapak Ibu cek kenaikannya kira-kira sama kayak kakinya. Kalau pattern bull pennant itu berarti naiknya seperti sepanjang kakinya, tiangnya. Nah, bull segini ya. Berarti ini kita anggapannya naiknya nanti juga segini. Ya. Naiknya juga segitu. Nah, waktu waktu baru naik 2%, nah, karena kita tahu targetnya misalnya 8%, waktu naiknya 2%, kita entry itu. Karena dia breakout pattern. Breakout pattern kita entry di sini, kita nyari cuan sebanyak target by pattern-nya. Jadi Bapak Ibu harus paham benar pattern kalau ini. Ya, karena ya memang ini ilmu advance ya Bapak Ibu. Jadi bukan basic kayak indikator apa kayak gitu, itu kan basic ya, ilmu gratis ya Bapak Ibu. Kalau ini sudah saya ini berdasarkan pengalaman saya trading 9 tahun 8 tahun ya, 2023 ini saya bikin kelas ini. Itu saya summary-kan itu pergerakannya saham harga naik itu seperti ini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi cara yang pertama masuk di leadernya yang kelihatan persentasenya naiknya paling banyak. Misalnya cuan 2%, TPIA 1%, BRPT 0, tapi brandnya udah 5%, masuk di brandnya. Kalau misalnya, karena apa? Biasanya leader market maker itu paling banter naikinnya. Ya, paling cepat naikinnya, paling enteng gitu. Itu cara pertama. Cara pertama itu memang ada resiko kalau kempes nanti sangkut. Tapi kalau nggak mau resiko, itu kan lebih advance ya. Kalau mau moderate saja, mau mau resikonya lebih rendah, kita masuk yang baru mau naik.
Misalnya brandnya itu naiknya, misalnya brand sudah 5%, cuannya baru 1% atau 2%, kita masuk cuannya. Nanti ketika brand 10%, cuan naik ke 6%, kita sudah cuan 4%. Nah, kemudian Bapak Ibu, diperhatikan kalau karena ini momentum by stock group, ya by grup konglomerasi, by grup, ya, itu nanti pergerakannya juga barengan. Waktu naiknya barengan, waktu turunnya barengan. Nah, Bapak Ibu cek leadernya saja. Kalau leadernya sudah mulai kempes, Bapak Ibu segera out dari yang Bapak Ibu entry tadi. Kalau brandnya misalnya dari brand tadi naik 5% ke 10%, cuannya naik dari 2% ke 6%. Kan sudah cuan tuh 4%. Ya. Kemudian Bapak Ibu lihat brandnya mulai kempes nih, dari 10% mulai kempes ke 8%. Bapak Ibu langsung jual cuannya. Kenapa? Karena nanti cuan juga ikut kempes. Gitu. Lokomotifnya udah kempes, leadernya udah kempes, udah kendor, ya udah nanti ya gerbong-gerbongnya ikut kendor. Jadi Bapak Ibu harus kesit nih kalau misalnya mau fast trade. Gitu. Oke. Ini ilmu